Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Sebelum kita beristirahat pada saat malam hari ini, kita terlebih dahulu akan diisi oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini ialah Beli dan Jangan Dijual, yang terdapat di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-23. Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-23 ini, bagaimana dalam Amsal ini menjelaskan tentang nasihat orang tua kepada anaknya. Sebagai penulis kitab Amsal, Salomo memiliki berbagai pengalaman yang mewarnai nasihat-nasihat yang ditulisnya. Dan semuanya itu dituangkan di dalam buku kumpulan Amsalnya untuk menjadi pelajaran sekaligus untuk menjadi peringatan bagi setiap orang yang membacanya. Bahkan ada begitu banyak nasihat di dalam Amsal yang diambil dari perkataan Daud ayahnya. Di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-23 ini merupakan salah satu nasihat yang sangat penting dari banyaknya nasihat yang terdapat di dalam kitab Amsal. Dan kita akan belajar bersama-sama mengenai ayat yang ke-23 ini. Bagaimana Salomo bermaksud mendorong kita untuk yang pertama dikatakan dalam ayat yang ke-23, belilah kebenaran. Yang pertama, Salomo bermaksud untuk mendorong kita untuk kita membeli kebenaran. Kata membeli secara umum memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran. Sebagai suatu contoh, ketika mungkin kita pergi ke mall untuk belanja, tentunya ketika kita ingin membeli sesuatu, kita akan menukarnya itu melalui pembayaran yang dilakukan secara tunai maupun non tunai. Baru kita memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, di dalam Alkitab dikatakan, dalam ayat ini dikatakan belilah kebenaran. Berarti ada kebenaran yang harus kita beli, yang harus kita miliki. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa dunia banyak sekali menawarkan kita berbagai macam hal-hal menarik yang mungkin sepertinya itu terlihat sebagai suatu kebenaran. Namun ternyata itu bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi perlunya kita mengetahui apa sih kebenaran yang sebetulnya, apa sih kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, menuliskan bahwa firman Tuhan itu ialah Allah. Dan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan Allah itu adalah kebenaran. Jadi kita mengerti dengan benar bahwa kebenaran itu ialah Allah itu sendiri. Lalu bagaimanakah kita dapat bisa membeli kebenaran itu? Seperti tadi yang saya katakan, ketika kita membeli berarti ada satu pembayaran, ada satu penukaran pembayaran yang dilakukan. Nah, begitu juga ketika kita mau membeli kebenaran, ada harga yang harus dibayar. Tentunya kita tahu bersama bahwa kebenaran itu tidak dapat dibeli dengan uang karena terlalu berharganya kebenaran itu, karena begitu bernilainya kebenaran itu, jauh lebih bernilai dari apa yang kita miliki di bumi. Namun kita dapat bisa membayarnya dengan cara kita memberikan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, bahkan seluruh kehidupan kita yang terbaik. Kita dapat berikan semuanya itu, seluruhnya untuk Tuhan. Dan satu-satunya cara untuk kita dapat melakukan semuanya itu hanyalah dengan kita percaya sepenuhnya kepada apa yang kita beli. Kita percaya
percaya sepenuhnya dengan kebenaran itu. Kita percaya sepenuhnya kepada Allah itu sendiri. Dan saya kira percaya ketika kita percaya sepenuhnya kepada kebenaran itu sendiri, kita akan mampu untuk melakukan semuanya, seluruhnya, memberikan bahkan seluruh kehidupan kita dapat berikan kepada Tuhan, kepada Sang kebenaran itu. Itu yang pertama, nasihat Salomo mendorong kita pada hal yang pertama untuk kita membeli kebenaran. Lalu yang kedua, Salomo mendorong kita untuk masih di dalam ayat yang ke-23 dikatakan belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Yang kedua yaitu jangan menjual kebenaran itu. Ketika seseorang berniat untuk menjual kembali suatu barang yang pernah ia beli, berarti ia mulai menganggap bahwa barang yang dia miliki tersebut itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Atau mungkin ia menganggap bahwa barang itu sudah tidak memiliki nilai yang sama seperti ketika ia membelinya. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya setiap orang percaya bisa saja menjual kebenaran yang dia miliki dengan menggantikan kebenaran dengan hal-hal yang ditawarkan karena kelihatannya lebih menarik. Sebagai suatu contoh, di dalam Alkitab kita tahu bersama Yudas. Bagaimana Yudas sampai bisa menjual Yesus, menjual kebenaran itu dengan harga hanya dengan 30 keping perak. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita jumpai, seringkali kita temui bahwa ada banyak orang-orang percaya yang sampai rela menjual kebenaran hanya demi uang, jabatan, ataupun hal-hal lainnya yang mereka anggap itu lebih menarik. Banyak orang yang menganggap seperti itu, banyak orang yang sudah tidak lagi menyadari, kurang kesadaran, kurang menghargai begitu berharganya kebenaran itu di dalam setiap kehidupan manusia. Tetapi kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-23 ini dikatakan dengan sangat jelas bagaimana dikatakan janganlah jual kebenaran itu. Ada banyak hal-hal yang mungkin kelihatannya lebih menarik. Namun Bapak Ibu, itu semua akan berakhir dengan sia-sia dan menuju kebinasaan. Oleh sebab itu pentingnya kita untuk memahami kebenaran itu yang sebenarnya. Pentingnya kita untuk memegang kebenaran itu. Dan pentingnya kita untuk tidak menjual kebenaran itu untuk hanya memuaskan daging kita secara pribadi. Ingatlah harga yang telah kita bayar untuk kita memperoleh kebenaran itu. Ingatlah setiap apapun yang kita lakukan, bagaimana kita telah memberikan pikiran, tenaga, bahkan seluruh kehidupan kita ketika kita ingin membeli kebenaran itu. Dan ketika kita sudah memperoleh kebenaran itu, peganglah semuanya itu. Jangan pernah menjual kebenaran itu dengan apapun juga. Pegang terus kebenaran itu di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat di dalam Amsal 23 ayat 23 bagian B, dikatakan seperti ini. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Dikatakan demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Di dalam kebenaran. Saya yakin dan percaya Roh Kudus juga yang akan menuntun kita kepada hikmat, memberikan kita didikan dan pengertian agar kita semakin teguh hidup di dalam kebenaran. Dan peganglah itu semua di dalam setiap kehidupan kita. Pegang terus kebenaran itu di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya kena percaya hikmat Tuhan, didikan, pengertian juga akan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya sangat-sangat penting kebenaran itu di dalam setiap kehidupan kita. Jika kebenaran itu ialah Allah, begitu berharganya kebenaran itu di dalam setiap kehidupan kita. Beli dan janganlah menjual kebenaran itu.
Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini biarlah memberkati setiap kehidupan kita, menguatkan setiap kehidupan kita dan mengingatkan kita kembali, memberikan kita pelajaran bahwa ada satu kebenaran yang kita miliki di dalam hidup ini yang menuntun kita kepada sesuatu hal yang baik. Pegang terus kebenaran itu, jangan pernah jual dan gantikan kebenaran itu dengan apapun juga. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada saat malam hari ini dengan doa. Haleluya Yesus, haleluya, terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya Engkau Allah yang begitu ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah kebenaran yang menyelamatkan setiap kehidupan kami. Kami mau selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami mau selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu, melakukan setiap kebenaran-kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau terus memiliki Engkau di dalam kehidupan kami, sebab Engkaulah adalah kebenaran di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami mau terus pegang Engkau di dalam setiap kehidupan kami, dan tidak pernah akan kami tukar Engkau dengan apapun, sebab Engkaulah yang sangat berarti di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sungguh Engkau luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Dan kalau sebentar kami akan beristirahat, Engkau yang menjaga, melindungi setiap kehidupan kami, dan kami kena percaya kami aman di dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Kami terima berkat kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.